Pengalaman ke Cianjur untuk pertama kali ya? Waktu Dede awal-awal PDKT sama kakak, itu Dede pernah ajakin kakak ke Cianjur, tapi ke Cianjur kota, ke rumah bibi Dede. Nah terus kemarin mumpung kita lagi di puncak dan gue lagi isoman, gue tanya ke Dede, Dede kalau seandainya kan kita dari puncak ini ke Cianjur gimana? Jauh nggak? Kan mumpung kita lagi di atas nih, lagi di puncak gitu. Sebenarnya agak drama dulu sih waktu kemarin pas kita mau jalan ke Cianjur tuh. Kenapa? Karena si kakak itu kan belum tahu trek ke sana itu perjalanannya seperti apa. Kalau Dede dan tim itu udah antisipasi. Kita jam segini jalan, terus nyampe sana tuh jam segini, terus ntar kita begini, pokoknya udah direncanakan sedemikian rupa gitu. Oke, akhirnya kita datang, kita setuju kita berangkat ke Cianjur. Dede udah wanti-wanti ke gua, Kak, biasa mabuk loh Kak, jalanannya masih agak berantakan, belum rapi jalannya. Nanti kemungkinan kakak bakal mabuk. Oh gitu? Iya. Oh nggak apa-apa kakak, udah biasa mah ngadapin yang begitu-gituan, jalanan terjal segala macam apapun kakak hadapin, rintangan apapun chill bagi kakak gitu kan ya. Tapi ya seperti yang kita Dede dan tim tahu lah ya, bukan kalian. Sosok seorang Rizky Bilar ini kan ajaib ya. Dia bisa membuat acara di dalam acara. Jadi saat itu tuh hampir aja nggak jadi karena Dede pikir oh ya udahlah nanti aja gitu Kak. Kita harus benar-benar sengaja dengan waktu yang panjang, terus benar-benar harus tujuannya memang ke sana. Cuman karena memang saat itu mungkin Dede dibarengin sama lagi nggak mood juga, lagi nggak terlalu bagus lah moodnya. Terus kata kakak, kamu teh nggak boleh kayak gitu. Lalu oke kita jalan, singkat cerita kita jalan, masih puncak, masih ke Cianjur kota masih aman tuh, jalanan masih mulus rapi. Udahannya kita masuk. Gua kira rumah Dede tuh Cianjur kota ke rumah Dede tuh deket gitu. Ternyata dari Cianjur kotanya ke Cianjur rumah Dede itu jauh banget. Buset dah. Itu kita makan waktu 6 jam 7 jam ya. Kalau gua naik pesawat itu udah sampai Jepang gua tuh. Selama perjalanan si kakak bener-bener yang nikmatin perjalanan. Terus Dede ajak ngobrol, kakak ini dulu tempat Dede sama bapak nunggu bis pas Dede mau ke Jakarta. Terus biasanya dulu tuh Dede kalau dari puncak ke Cianjur kota itu macet, lama, jauh gitu. Tapi sekarang karena cepet, karena kemarin alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk pakai patwal kan, biasa Rizky Bilar. Biar cepat maksudnya, kan kita mengejar waktu juga karena kan dari Cianjur kota ke Cianjur selatan itu perjalanannya kalau terlalu malam itu banyak hutan-hutannya dan banyak jurang-jurangnya. Jadi kita benar-benar ngejar waktu supaya nggak terlalu malam dan nggak bahaya lah ke sana gitu. Terus ya udah akhirnya si kakak nanya-nanya, ngobrol dan lain sebagainya. Terus Dede kasih tahu, Dede jelasin, iya perjalanan Dede tuh dulu kayak gini. Sampai nggak ada tuh ceritanya kita mabuk perjalanan. Jadi bener-bener nikmatin aja pas berangkat itu perjalanan kita dari puncak ke Cianjur selatan. Nah karena di sana kan perjalanannya juga lumayan menguras tenaga ya, apalagi untuk yang bawa mobil. Nah pas udah nyampe Cianjur selatan itu si kakak turun karena yang pertama dia penasaran pengen tahu, terus yang kedua karena itu tempatnya longsor. Jadi sebenarnya itu jalan udah sisaan longsor, jadi udah bener-bener bawah tuh jurang banget, bahaya sebenarnya. Karena saking kalian tau lah ya, Rizky Bilar itu kan orangnya kayak judul lagunya Pak Haji Rhoma Irama, penasaran sama kalau dia nggak tahu bener-bener ngelihat sama mata kepalanya dia sendiri gitu, dia belum percaya gitu. Saat itu tuh dia ngelihat, terus dia cuma komentar gini, sayang, masya Allah ya kakak di sini betah, cuman perjalanannya begini ya katanya. Begini tuh gimana? Ya begini, kamu nggak ada niatan katanya benerin tuh jalan. Lah, dia bilang, bantu doa aja deh, dia bilang ya, mudah-mudahan ini jalannya diperbaiki sama pemerintah daerah di situ gitu ya. Udah gitulah pokoknya singkat cerita. Sebelum ke rumah, nyampe rumah, gue bakal kasih tahu kalian pengalaman dimana gue ngelewatin
jalanan yang terjal, curam, dan di situ sempat terjadi longsor, guys. Allahu Akbar, subhanallah. Dan saat itu kalau nggak salah ya gempanya itu 7 skala liter ya, kalau nggak salah, kurang lebih gitu. Terus akhirnya gede banget longsornya. Jadi gue waktu itu diingetin sama dia, Kak, ini sempat terjadi longsor. Tahun lalu longsor di sini, terus yang di depan itu ada sempat bencana alam ya, bisa dibilang bencana alam. Yang bencana alam salah satu yang bakal diingat sama warga Cianjur. Karena itu bencana alamnya besar dan menewaskan banyak orang saat itu. Saat itu banyak orang yang menjadi korban, sekitar kalau nggak salah gue dengar 127 orang lah di situ. Longsor itu menimbun banyak warga yang lagi berkumpul saat itu. Sepupu dede, anak adiknya bapak itu jadi korban, dan itu 2 korban yang selamat. Pas ditemuin dibawa ke rumah sakit, proses kritis, koma dan lain-lain udah mereka jalanin. Tapi ya mujizat Allah, ternyata alhamdulillah mereka sampai saat ini udah pada nikah semua, alhamdulillah sehat walafiat gitu. Pokoknya ini ceritanya panjang banget, tapi dede singkat cerita nyeritain longsor itu ke kakak Bilar gitu. Saat itu dede masih kelas 4 SD. Terus ada yang menarik sih ya, gue sempat dengar cerita. Jadi di kampung itu ada salah satu warganya udah cukup tua lah gitu ya. Nah si kakek ini sempat dapat mimpi di mana katanya kakek ini ada kerbau yang masuk ke kampung mereka itu, nabrak, ngeruntuhin rumah warga, nabrak-nabrakin warga, kayak dia kerbau ngamuk lah gitu di kampung itu. Dan memang mitosnya kalau mimpi kerbau itu biasanya ada bencana alam terjadi. Nah dia udah pergi dari situ, tapi yang lain menganggap apaan, ngapain percaya gitu-gitu, ternyata bener gitu. Ada beberapa kejadian yang kita sebenarnya secara nggak sadar kita sudah diingatkan. Bentuknya macam-macam, ada fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, ada dikasih tahu lewat mimpi, dikasih cue lah gitu ibaratnya ya. Pas di situ tuh, pas kita di jalan yang terjal, itu hujan, otomatis harus, biasanya kalau di sana kalau jalannya licin, karena kan masih banyak jalanan yang masih yang tanah gitu. Jadi otomatis pakai yang bekasan padi itu apa namanya? Gabah ya. Nah, pakai gabah. Terus si kakak nanya, itu buat apa? Supaya jalannya nggak licin. Kalau Dede kan udah biasa. Kalau bawa motor biasanya Dede selalu di depan itu bawa gabah itu. Jadi kalau licin Dede turun dulu, Dede aur-aurin tuh di jalan. Kebayang nggak jalanannya tuh tanah liat, tanah merah. Di perjalanan ada yang unik. Di perjalanan si kakak nanya gini, sayang, nanti tidurnya di mana? Katanya tidurnya di rumah kan? Iya, enggak, dia yang tidurnya di tenda gitu, karena kan di sana ke toilet juga jauh, nggak ada kamar mandinya rumahnya. Oh, jadi kita tidurnya gimana? Kakak tidur cicak tahu? Nah, nanti kita kayak cicak gitu. Oh, nggak di kamar ya tidurnya? Enggak. Terus di sana ada kamar mandinya nggak? Nggak ada. Kalau ke kamar mandi kita harus ke hutan dulu. Oh gitu ya. Mungkin dipikirnya si kakak beneran kali ya. Dede bersyukur banget sosok seorang kakak itu yang orang nilai apa ya, gaya hidupnya glamor, gaya hidupnya mewah, mahal. Dan justru sebenarnya di balik kemewahannya dia seperti itu, hatinya dia baik, lembut, dan dia rendah hati. Terus dia masih apa ya, masih membumi gitu. Ini anak memang apa ya, pantas banyak orang yang menjadikan dia bukan hanya idola, tapi menjadikan Dede ini sebagai inspirasi. Karena kalau orang ngikutin kisah perjalanan hidupnya Dede gitu, dari awal dia berkarir sampai sekarang, itu banyak hal yang bisa kita ambil. Contoh salah satu ini, bisa dibilang memang kehidupan ini ibarat from zero to hero ya. Kalian bayangin dari kalau kalian dulu ngikutin Dede pasti tahu lah tempat huniannya seperti apa, sampai sekarang pada akhirnya Dede bisa membangun rumah yang bukan hanya mewujudkan salah satu impian yang membangun rumah, tapi bisa rumah itu adalah tempat tinggal bagi keluarga-keluarganya yang di sana gitu. Wah, keren nih anak kayak gitu. Kakak masuk ke kamar Dede, dia room tour. Ih, sayang, ya Allah, tahu nggak, kakak terharu. Kakak bangga katanya begitu masuk ke kamar ini, katanya. Kenapa? Dede bilang, tanya.
Masya Allah kakak ngerasain perjalanan hidup kamu tuh sampai bisa ke titik ini perjuangannya banyak katanya. Pokoknya si kakak terharu deh saat itu dia bilang dia bangga sama dede, mudah-mudahan dede sehat, aku ngedoain gitu. Terus akhirnya kenapa kok kamu kepikiran ini konsep kamarnya ada Naruto dan Hello Kitty? Ya dede bilang ya karena kan maksudnya nanti kita kan bakalan tidur di sini kalau kita pas pulang ke sini gitu. Terus dede kan suka Hello Kitty, kakak suka Naruto, jadi biar dua-duanya ada. Hal yang menarik adalah ketika gue lihat di kamar dede ada, kan gue suka Naruto ya, jadi ada gambar Naruto di situ disandingin dengan Hello Kitty. Konsepnya bagus lah gitu ya, rumahnya konsep kayak klasik, ada kayu-kayu lah, ada kayu balok, ada kayu jati. Gue ngalamin pengalaman yang menarik lah. Gue banyak pengalaman yang menarik yang gue rasakan selama di sana, dimana gue membaur dengan warga di sana. Gue turun langsung ke empang, belum pernah loh gue turun ke empang langsung. Gue nggak pernah ke sawah, akhirnya gue ngelesain ke sawah, terus nyari apa kemarin yang hewan kecil itu, tutut. Ya gue nyari hewan tutut, tapi gue sayang banget gue nggak sempet ke ini tuh, ke curug. Padahal curugnya gue liat kayaknya bagus banget tuh untuk apalagi untuk foto-foto. Kebetulan di sana lagi aksesnya ditutup, jadi gue nggak bisa. Tapi mudah-mudahan nantilah gue next ke sana gue bisa explore curug itu ya. Gue juga baru ingat kenapa alasannya tempat curug itu ditutup aksesnya, karena memang banyak banget kejadian di mana muda-mudi itu melakukan tindakan yang tidak senonoh gitu ya. Ada juga yang buang sampah sembarangan. Ya maksud gue nanti kedepannya gue harap jangan ada lagi lah orang-orang yang memanfaatkan tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat wisata yang menarik bagi orang di luar Cianjur, justru ditutup hanya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu ya. Kalau di sini ada PI Plaza Indonesia, di sana ada PC ya, Plaza Cianjur. Oke, di sana seru banget, teman-teman anak-anak pada nyari baju, terus ya gitu. Ya gitu, itu mallnya versi low budget gitu ya. Jadi ada banyak daster di sana. Memang lebih banyak baju perempuan di sana sebenarnya. Pokoknya Cianjur tempat yang luar biasa, salah satu tempat yang berkesan buat gue juga, apalagi buat pasangan hidup gue ya, apalagi buat seorang Lesti. Itu tempat dimana dia dibesarkan dan awal meniti karir juga di sana. Dan satu lagi pesan dari dede, teman-teman dimanapun berada, kalau kalian punya mimpi yang besar, jangan pernah mimpi itu dipatahkan oleh buat apa, gak akan mungkin. Jangan seperti itu, karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita ke depan. Apalagi kalau basicnya kita memang punya apa ya, Tuhan itu udah nitipin bakat atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Tergantung diri kita bisa mengembangkan itu atau enggak. Dan pokoknya tetap semangat, kejar mimpi kalian. Gak ada kata gak mungkin, gak ada kata tidak mungkin. Dan maksudnya ya selagi memang kalian semangat dan terus berusaha, minta restu sama orang tua, insya Allah semua mimpi kalian bisa terwujud. Sejauh apapun kampung kalian, kampung halaman kalian menuju ibu kota, tetap semangat, raihlah mimpi kalian. Semangat ya! Teman-teman, ya kurang lebih seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan di balik cerita ini yang baik-baiknya bisa dijadikan pelajaran untuk kalian, dijadikan motivasi untuk kalian. Pokoknya terima kasih sekali Cianjur, kamu sudah mendapat tempat di hati saya. Dede pengen bawa ibu sama papa juga ke Cianjur supaya tahu kampung halaman Dede.